Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan bahwa takwa itu adalah memelihara diri kita dalam berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Yaitu melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul Qawiyyul Matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah Id yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, berkat dan rahmat yang tiada sanggup untuk kita hitung. Setidaknya nikmat yang pantas kita renungi adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi yang penuh kemuliaan ini, suasana hangat, sukacita, haru, bahkan kesedihan menyelimuti perasaan kita ketika kita langkahkan kaki dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini. Kita memandangkan takbir, tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah atas kebesarannya, Allah Tuhan yang Maha Besar dengan segala kebesarannya. Pagi hari yang penuh sukacita ini, kita juga lafazkan kalimat tasbih. Kita memuji Allah dengan segala anugerah dan karunia-Nya yang telah melimpahkan bulan Ramadan kepada kita. Bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh kemuliaan. Pada pagi ini juga kita tuturkan kalimat tahmid, tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah telah pertemukan kita dengan bulan yang penuh kemuliaan, dan pada pagi hari ini kita berkumpul merayakan hari raya Idul Fitri yang selain diartikan sebagai hari yang suci, juga diartikan sebagai hari berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin jamaah Id yang dimuliakan Allah, 1 bulan sudah kita melewati suatu fase
yang boleh kita katakan sebagai diklat spiritual. Kita melewati suatu pelatihan yang membekali diri kita dengan nilai-nilai keagamaan, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, di dunia ini, katakanlah di Indonesia, ada berbagai pelatihan yang bergengsi. Bapak Ibu yang bekerja di kantoran tentu mengikuti pelatihan prajabatan. Ada juga namanya diklat kepegawaian dan berbagai macam diklat lainnya. Di Jakarta ada sebuah lembaga yang mengurusi soal ketahanan nasional, lembaga ketahanan nasional. Bukan sembarang orang yang bisa diklat di sana. Orang-orang yang selain dia berkecimpung di dunia yang nasional, mereka ditempa di diklat itu tadi dengan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, cinta tanah air. Setelah mereka mengikuti diklat beberapa waktu, para lulusan diklat tersebut, alumnus tersebut, mereka mendapatkan suatu legitimasi bahwa dia telah lulus diklat ketahanan nasional. Apa konsekuensinya? Orang yang telah lulus diklat ketahanan nasional tadi, ketika ada narasi-narasi pemecahan, pecah belah persatuan bangsa, dia yang bertanggung jawab terlebih dahulu. Itu baru diklat di dunia. 1 bulan kita ikuti diklat spiritual, di mana kurikulumnya langsung berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita melatih diri kita tidak makan, kita melatih diri kita tidak minum, kita melatih diri kita tidak berhubungan suami istri. Apa makna filosofisnya kaum muslimin? Terhadap hal-hal yang halal saja kita mampu menahannya, apalagi terhadap hal-hal yang haram. Sungguh sayang jika setelah ini kita sebagai alumnus diklat spiritual Ramadan akan terjerumus kepada hal-hal yang katakanlah hal-hal kemungkaran ataupun perbuatan maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa selama bulan suci Ramadan kemarin, laksananya seperti pekan ujian nasional. Siswa yang mengikuti ujian nasional, beberapa minggu sebelum ujian dia disibukkan oleh gurunya untuk melakukan belajar tambahan. Pulang larut sore, waktu bermain dikurangi. Begitu juga kita selama bulan Ramadan. Layaknya sebuah ujian, maka ujian tentu ada hasil akhir. Ada raport yang diterima. Bagi orang yang berpuasa, raport itu tidak sekedar predikat amat baik sebagaimana standar manusia. Predikat yang didapatkan adalah predikat amat baik standar Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ketakwaan. Kaum muslimin jamaah Id yang dimuliakan Allah, Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan belaka. Ramadan adalah wadah menempa diri kita agar senantiasa mengharapkan rahmat, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya orang yang berpuasa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah firmankan dalam Al-Baqarah 183 yang sama-sama kita ketahui. Wahai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jaminan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Lalu apa konsep atau makna takwa itu sebenarnya kaum muslimin? Takwa berasal dari rumpun kata wikayah. Takwa berarti memelihara diri. Pemeliharaan adalah rumpun asal kata takwa. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan bahwa takwa itu adalah memelihara diri kita dan memelihara diri kita dalam berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Yaitu melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Serta kata Buya Hamka juga, takwa itu adalah perjalanan berhati-hati agar tidak terperosok
ke tempat yang berduri dan berlumpur. Takwa juga secara sederhana dapat kita maknai seperti layaknya orang yang berkendara. Ada waktunya maju, ada waktunya berhenti, ada waktunya waspada. Takwa tidak sekedar rasa takut saja. Banyak orang yang takut mengambil hak orang lain, tapi karena butuh, diambil juga hak orang lain. Banyak para pejabat takut korupsi karena takut dipenjara, takut sanksi sosial, tetapi karena tekanan, dia juga korupsi. Takwa lebih dari sekedar takut, kaum muslimin. Takwa adalah sikap cermat dan waspada. Ibarat orang membawa kendaraan tadi, sudah cermat kita membawa kendaraan, kadang-kadang bisa tabrakan juga oleh sebab pengendara lain. Maka takwa itu adalah sikap cermat lagi waspada. Ibnu Abbas mengatakan bahwa takwa itu adalah alla yu'sa tarfatu ain, adalah tidak berbuat maksiat kepada Allah walau sekejap mata sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, Buya Profesor Yunar Ilyas, cendekiawan ulama kebanggaan kita dari Minangkabau, almarhum mengatakan, ketakwaan itu adalah integrasi atau satu kesatuan dari 3 dimensi ajaran Islam, yaitu ihsan, Islam, iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Iman melahirkan tauhid. Tauhid itulah yang menjadi konstruksi pegangan seseorang dikatakan sebagai orang Islam. Ketika orang yang telah beriman, berislam, maka dia akan berbuat baik atau dikenal dengan ihsan. Maka berbicara tentang takwa sekaligus di sana berbicara tentang iman, Islam, dan ihsan. Kaum muslimin jamaah Id yang dimuliakan Allah, dalam konteks puasa bulan Ramadan, takwa tentu tidak bisa digapai dengan sebatas menahan rasa lapar dan rasa haus seperti yang kita lakukan selama 1 bulan ini. Rasul pernah mewanti-wanti bahwasanya rubba shaimin huzzahu siyamihi al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tetapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Kaum muslimin, artinya meskipun kita berpuasa telah menahan lapar dan haus, katakanlah niat kita untuk bagaimana kita bisa senasib sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, tetapi pengendalian diri yang lainnya tetap kita lakukan, maka itulah yang Rasulullah katakan orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Kaum muslimin jamaah Id yang dimuliakan Allah, karena puasa sudah berlalu serta tidak ada jaminan bagi kita apakah bisa bertemu pada Ramadan akan datang, maka pertanyaan yang paling relevan adalah bukan soal kemenangan apa yang telah kita peroleh, tetapi pertanyaannya adalah apa tanda-tanda kemenangan yang kita peroleh. Kaum muslimin, tanda-tanda kemenangan orang yang berpuasa itu adalah mendapatkan ketakwaan. Semakin tinggi kualitas takwa seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan dia dalam berpuasa. Begitupun sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, maka semakin gagal puasa yang telah dilaksanakan. Kaum muslimin, lantas apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran, berdasarkan catatan ensiklopedia Al-Quran, setidak-tidaknya ada 245 kata yang memuat takwa di dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan dan mendefinisikan takwa itu, tetapi setidaknya dapat kita bagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, definisi takwa adalah yang berhubungan dengan tauhid dan keimanan kita kepada Allah, yaitu hubungan vertikal kita sebagai hamba kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dan kelompok yang kedua adalah definisi takwa dalam artian konteks kehidupan sosial.
Khatib mengutip salah satu firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Allah mendefinisikan tanda-tanda orang yang bertakwa. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam 2 situasi. Pertama, sarra, situasi lapang atau situasi senang. Dan yang kedua, dharra, situasi sulit ataupun situasi sempit. Makna lapang, sempit, senang, dan susah ini adalah situasi kita, baik dari segi perekonomian, suasana batin, permasalahan keluarga, dan berbagai macamnya. Orang dalam keadaan uang banyak, biasa saja dia bisa berinfak. Tapi orang dalam keterbatasan, dia masih mampu memikirkan saudara-saudaranya yang membutuhkan, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Hari ini sudah menjadi fenomena lazim. Para perantau di perantauan peduli kepada kampung halaman, memberikan sedekah kepada fakir miskin, pembangunan masjid, kadangkala hanya pada momentum lebaran saja, karena diiringi dengan kepulangan ke kampung halaman. Pada zaman sekarang sudah begitu banyak kemudahan dalam memberikan sedekah. Tidak perlu pulang ketika lebaran untuk memberikan bantuan. Hari ini banyak teknologi untuk mengirim uang. Di bank, di handphone, di internet, berbagai macam dompet virtual. Itu adalah kemudahan yang mesti kita tangkap jika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Kaum muslimin jamaah Id yang dimuliakan Allah, sifat marah adalah sifat manusiawi. Tidak ada orang manusia ini yang tidak marah, apalagi di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan, di tengah himpitan tuntutan ekonomi, pergaulan, persaingan usaha, dan berbagai macamnya. Semua konteks pasti menghadapi masalah, dan kadangkala masalah itu memunculkan sifat amarah. Kaum muslimin, kata qadhimin adalah artinya menahan. Dalam bahasa Arab juga dikenal al-qazimah, yang berarti termos. Ada persamaan kata dari unsur bahasa. Orang yang bertakwa itu layaknya sebuah termos. Semarah-marah apapun amarah di dalam dadanya, dia mampu menahan amarah itu agar orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui bahwa dia sedang dalam keadaan marah. Termos tidak pernah terlihat dari luar dalam keadaan panas, tapi celupkanlah tangan kita ke dalam termos, bukan main melepuh kulit kita. Begitulah orang-orang yang bertakwa. Termos juga tahu kapan waktunya air panas itu dikeluarkan. Orang yang bertakwa juga harus tahu kapan marah itu juga harus dikeluarkan. Ketika melihat penindasan, ketika melihat kemungkaran, ketika melihat ketidakadilan, maka pantas orang-orang yang bertakwa untuk marah dalam rangka menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir dalam firman Allah Al-Imran 113-14 ini, orang yang bertakwa adalah wa'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan manusia lainnya. Saling bermaaf-maafan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi ayat ini kadang-kadang sering diartikan bahwasanya kewajiban itu adalah memberi maaf. Kadang-kadang ketika bertikai dengan orang, tidak mau meminta maaf. Ditunggu dulu lawan meminta maaf. Ditunggu dulu teman meminta maaf. Alasannya, di Al-Quran itu yang mulia orang yang memaafkan, bukan orang yang minta maaf. Ini adalah pemahaman yang sepenuhnya tidak benar. Orang yang dalam hatinya ada sifat memaafkan, maka ketika salah ataupun tidak salah, dia tetap meminta maaf karena takut rusak hubungan sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada satu yang perlu kita cermati, Bapak Ibu kaum muslimin. Ayat tadi menjelaskan yunfikuna fis sarra, menginfakkan hartanya. Yunfikuna itu menggunakan fi'il mudhari' dalam kaidah bahasa Arab. Fi'il mudhari' artinya
perbuatan itu harus terus-menerus dan berulang. Tidak cukup menginfak dan bersedekah itu di bulan Ramadan saja, bulan baik, bulan Syawal, tetapi harus kontinuitas, berkelanjutan di hari-hari berikutnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menjelang penutup khutbah ini khatib ingin sampaikan kepada kita, lalu apa keistimewaan orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, orang yang bertakwa adalah menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Allah berkatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Itu yang pertama. Keistimewaan orang bertakwa yang kedua adalah orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia, akan mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahannya. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar. Renungkanlah firman Allah ini, wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dijadikan padanya jalan keluar dari segala persoalan hidup. Bapak Ibu kaum muslimin, dalam Al-Quran itu banyak ayat yang tidak sampai dalam pengetahuan kita sebagai manusia, tetapi konteks ayat ini dapat kita cermati dari akal sehat. Kenapa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tenang, orang yang suka bersilaturahim, orang yang suka berinfak. Ketika orang yang bertakwa itu sedang ada masalah, katakanlah hutang piutang, tentu kebaikan yang telah dia lakukan selama ini akan ada orang yang menolongnya. Katakanlah kita sulit mempercayai ayat Al-Quran ini karena terlalu tabu bagi kita, tetapi coba kita nalarkan secara logis. Ayat ini betul-betul relevan dalam konteks kehidupan kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir, istimewaan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bertakwa akan menjadi penduduk surga. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju maghfirah Allah, dan Allah telah menyediakan surga luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wan nahar. Orang yang bertakwa itu berada di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.